Lanjut, mungkin kita bisa lihat tantangan dalam bisnis digital gitu ya. Jadi kita lihat persaingannya yang ketat. Sekarang kalau adik-adik lihat ya, kalau misalkan kita lihat sekarang, sorry, kalau kita lihat sekarang gitu ya, persaingannya tuh satu jualan, misalkan udah ada ide, semuanya jualan gitu ya. Jadi kalau adik-adik, misalkan adik-adik jualan eh misalkan deket kampus, adik-adik jualan es teh, aku nih, besoknya pasti ada banyak yang jualan di situ juga. Jadi sama, persaingannya sangat ketat di digital, malah lebih dari semuanya gitu. Misalkan kita tadinya bisa ngirim ke berbagai wilayah, cuman karena yang di sananya udah ada yang terdekat, jadi kita jadi saingannya lebih mengecil lagi. Tapi di situ adik-adik jangan khawatir, pasti kita cari lagi kira-kira ke depannya kita dapat apa sih dari bisnis itu. Kemudian perlindungan data dan keamanan cyber. Jadi saya pun jujur dulu bodoh gitu ya. Pernah ngeklik link dari si, jadi dulu masih nggak sebagus ini adik-adik. Dulu mereka nge-share link ke kita gitu. Jadi sistemnya gini. Dulu tuh Tokopedia itu masih toko bagus. Kalau adik-adik tahu, atau mungkin kalau itu di zaman Kaskus gitu. Saya pun masih sekolah waktu itu, tapi saya udah bangun bisnis. Jadi saya ngambil dari Guangzhou, China, untuk kirim ke Indonesia. Nah itu kan saya share di sosmed gitu ya. Dulu masih Instagram, belum ada TikTok, setahu saya. Nah itu kita masih share, terus kita masih pakai BlackBerry dulu, sampai BlackBerry Messenger. Terus kita juga share ke WhatsApp, udah mulai ada WhatsApp. Nah di situ saya bangun konten untuk si bisnis saya itu, kita share, oh ini cara pengguna fashionnya seperti ini gitu ya. Saya dulu bisnisnya fashion. Nah, dari pembuatan bajunya dari nol gitu ya, kita bangun terus konten setiap hari udah 100.000 lebih gitu ya. Ternyata adminnya ngeklik, admin saya pakai di berbagai, jadi kita bisa berbagi admin gitu ya adik-adik. Jadi misalkan adik-adik nggak cuma saya aja yang pegang em, link tersebut, tapi ada berbagai. Ternyata mereka ngambil data untuk si YouTube dan Instagram saya gitu. Jadi di mana mereka klik link, dulu masih bisa share link asal gitu ya. Terus Kak, nomor telepon ini aja. Kalau sekarang kan udah taruh nomor telepon di blog gitu ya. Jadi itu nggak bisa ada perlindungan sama sekali, dan zaman dulu belum ada two notif verification. Jadi belum ada tuh nanti kalau mau login ngelink dulu ke handphone kita gitu. Nanti dari handphone kita kita yesin dulu, baru nanti ada keamanannya lah ya. Kalau zaman sekarang udah bagus. Zaman dulu adik-adik belum ada, ngeklik ya tiba-tiba hilang gitu. Kita udah bangun susah payah kita. Nah, dari situ kita harus ada kita harus benar-benar bikin kunci. Makanya biasanya kalau yang udah perusahaan besar, adik-adik nanti mungkin disuruh bayar sama si e-commerce itu. Jadi nggak cuman, karena mereka benar-benar berbasis namanya B2B, business to business. Kalau adik-adik lu pernah dengar. Kalau B2C, business to customer. Jadi biasanya business to business atau si e-commerce terus ke bisnis kita itu ada MOU, atau kita nggak cuman asal bikin aja. Tapi kalau UMKM kan biasanya kita asal bikin gitu. Dulu saya pernah bangun nama juga, brand, namanya Palu Gada. Nah, itu hilang adik-adik. Dulu belanja di Cina lah, kita kirim-kirim kecil-kecil gitu. Hilang. Alasannya apa? Kita belum daftar ke hak cipta gitu adik-adik. Kalah kita. Jadi kita nggak bisa lagi namain itu di sosial media kita. Namanya jadi langsung kayak robot. Nah itu kita harus fokus juga adik-adik untuk itu dalam bisnis. Nah terus kemudian jangan terlalu ketergantungan pada teknologi dan infrastruktur digital.
Jika satu mati, contoh, dulu saya lumayan laku tuh adik-adik di em, apa tadi? Satu lagi, Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Dulu di Bukalapak tuh lagi rame-ramenya gitu sebelum ada permasalahan politik lah yang membuat mereka down. Sekarang udah kecil lah ya. Nah, tadinya ketergantungan tuh adik-adik. Saya cuman misalkan cuman jualan di situ sama Tokopedia gitu ya, Shopee. Nah, ketika ditutup gitu kan dia yang paling oke lah ya waktu dulu. Ya saya ketergantungan, saya bingung, nggak punya data, nggak punya untuk customer gitu. Jadi biasanya ketika saran saya ya, ketika adik-adik mendapatkan customer, Kak masuk grup aja. Adik-adik punya link customer tersebut. Jadi adik-adik bisa untuk share eh, tentang apa untuk apakah ada diskon misalkan Kak kita lagi ada bazar nih di sini eh, beli ya Kak kalau misalkan Kakak lewat gitu misalkan seperti itu jadi kita nggak tergantung dengan teknologi tersebut contoh juga ada teman saya share di WA grupnya kena cyber gitu ya saya nggak tahu tuh mereka gimana bisa ke hack si WA-nya sekarang sih udah lebih susah ya mungkin ada ngelink ke suatu WA-nya langsung ke link ke tempat lain dan logout di tempatnya dia. Akhirnya customernya itu dibohongin suruh transfer ke eh, bank yang salah, yang beda dan dia banyak akhirnya diblokir banyak eh, pelanggan yang nganggapnya dia adalah penipu. Entah padahal tadi udah bangun sebagai pelanggan tetap lah istilahnya. Pelanggan yang terus-menerus. Jadi itu kita harus lihat dulu adaptasi pelanggannya perubahan perilaku pasarnya juga. Dan paling paling aman sih memang ini tantangannya sih ya cyber ini. Karena kita nggak tahu satu ketika kita punya karyawan, karyawannya juga sering eh, apa ya kalau kita bilang adik-adik kita nggak percayaan lah kalau kita udah punya bisnis adik-adik nggak percayaan kalau karyawan semuanya yang handle pasti ada sebagian kita yang harus lindungin data kita karena karyawan itu bisa sebar data contohnya nih saya kemarin beli pensil tiba-tiba dibilang pensilnya hilang lah dia tahu data semuanya padahal pensil udah nyampe bener nggak ketuker gitu nah itu yang harus hati-hati. Kemudian ada perbandingan model bisnis. Jadi ada pasar lokal dan global, operasi fisik dan digital, transaksi dan langganan, serta fleksibilitas inovasi. Jadi ini kalau adik-adik lihat ya, kalau kita lihat pasar global sama lokal, sekarang saya udah jujur di lokal udah enek gitu. Saking banyaknya ngikutin juga. Jadi kita coba gimana cara ekspansi ke global. Tapi kita ngikutin caranya untuk ke global tuh gimana sih? Mereka kualitasnya sampai seperti apa? Kita nonton-nonton yang bule-bule aja kontennya adik-adik. Jadi bisa jadi insight kita, perkembangan kita. Jadi kita nggak cuma nonton yang lokal, tapi perkembangan global yang bisa masuk sebelum ke Indonesia. Jadi kita jadi yang utama gitu. Kemudian operasi fisik dan digital. Jadi kita juga punya dua. Mereka lebih apa ya percaya lah tapi misalkan masih belum punya modal saya saranin digital dulu kita bangun nanti one day kita ada modal lebih kita bisa ke fisik toko fisik gitu kita bikin toko lah di rumah misalkan rumahnya pinggir jalan gitu dan kita bisa transaksi dan langganan juga sisa tadi ya misalkan kak kalau ini langganan nambah 10.000 kita ada diskon untuk kakak tinggal masukin aja nanti kita diskon gitu dan ada namanya fleksibilitas inovasi. Jadi kita bisa inovasi apapun itu. Misalkan adik-adik, bisa aja nih adik-adik jualan ayam potong gitu ya. Tiba-tiba besoknya jualan ikan laut atau jadi jualan ikan laut terus tiba-tiba jualan eh, asinan, ikan asin gitu ya. Atau nanti mungkin jual makanan restoran, kita nggak ada yang tahu. Gitu inovasi. Nah, secara ringkasan, adaptasi dan perkembangan model di bisnis digital ini dinamis adik-adik. Jadi, kita bisa lihat pentingnya
model bisnis digital, kemudian adaptasi, tantangan dan peluang. Biasanya kita lihat lagi nih, kalau tantangan itu kita pasti udah lihat nih, di mana tadi ada yang ngikutin kita, terus kemudian ada yang juga untuk peluang, kira-kira jual bisnis apa nih yang tadi ya, bisa jadi tambahan bukan hanya bisnis untuk dompet, tapi kita juga bisa bisnis yang lainnya gitu. Nah, penempatan jenis bisnis dan model digital. Oke. Kesimpulannya, nanti kita masuk ke untuk forum ya. Nanti. Nah, ini kesimpulannya, kita memahami keuntungan dan tantangan model bisnis digital yang kita hadapi. Jadi, keuntungan itu skalabilitas, efisiensi, akses pasar, inovasi gitu ya. Gimana caranya? Gitu. Gimana caranya kita bisa lihat lagi gitu. Tadi ya, kita balik lagi, mungkin kalau adik-adik mau baca lagi. Dan tantangan, kita ada persaingan, keamanan data, ketergantungan teknologi, adaptasi konsumen gitu ya. Dan ada perbandingan secara strategi manajemennya. Jadi kalau adik-adik mungkin nanti kita nextnya akan ada namanya KPI, Key Performance Indicator. Jadi di situ nanti kita setiap adik-adik kan kalau ngeliat TikTok atau Instagram, oh yang nonton nih 1 M gitu ya. Tapi sebenarnya itu ada perhitungannya adik-adik. Namanya ada gross merchandise value, terus kemudian monthly recurring revenue gitu. Kira-kira per bulannya itu berapa sih penghasilannya? Kira-kira dari sini usernya berapa sih? Ada kenaikan nggak dari penonton gitu ya? Misalkan dari yang gratis ke berbayar gitu, dari yang usersnya yang setiap harinya kira-kira berapa nih pendapatannya? Nah itu kita akan bikin namanya matriks keberhasilan atau KPI ini. Misalnya kalau adik-adik udah besar, adik-adik bisa nyatet. Misalkan adik-adik udah mulai konten, adik-adik nyatet nih, oh hari sekian penontonnya sekian nih. Tapi kok laki-laki semua ya? Target saya perempuan. Nanti makin lama si algoritma si mereka itu udah tahu untuk keberhasilannya ini. Lanjut, untuk fokus utamanya kalau kita sebagai owner atau kita ya kalau kita awal mah kita juga ownernya, kita juga pekerjanya, kita yang packing juga, kita yang apa ya? Kita juga yang ngerjain semuanya pokoknya pengiriman. Nah, kita biasanya untuk marketing kita aman, kita harus ngerasa aman dan kepercayaan. Jadi kita harus bangun itu terhadap konsumen. Gimana mereka percaya sama kita dan aman. Biasanya contohnya adik-adik mereka itu udah beli 1 kali sama kita, eh, kita bisa ngasih Kak, ini lagi ada diskon ini. Makanya sekarang dulu kalau zaman di 2023 kalau nggak salah. Itu Tokopedia, Shopee itu masih ngasih nomor rumah sama nomor telepon si pemilik si yang beli gitu. Tapi sekarang nggak bisa. Mereka ngasih titik-titik, bintang-bintang gitu. Alasannya apa? Kita sebagai pembisnis ini bisa ngambil data itu adik-adik. Jadi saya waktu itu setiap itu naruh ke Excel dulu, masih zaman dulu ya. Excel dulu, taruh setiap yang beli, oh ini repeat order nih orang ini repeat order. Nah itu dari itu kita bisa masukin ke grup kita. Grup di mana grup jualan kita itu setiap ada em, apa ya, ada diskon atau apa, ada yang tertentu gitu, venue tertentu gitu ya. Mereka bisa tahu duluan. Nah, tapi sekarang udah agak susah ya. Karena mereka dulu percaya dulu cara gimana pakai pihak ketiga itu, ya e-commerce itu. Nah, setelah itu baru kita hubungi. Tapi sekarang itu agak lebih susah karena em, mereka itu nge-hide untuk nomor telepon itu, adik-adik. Jadi itu susahnya makin ke sini makin kita data itu kan mahal. Jadi kita makin data kita nggak dikasih. Makanya kita pengen data itu kita kembangin lagi gitu. Dan kecepatan dan ketersediaan, misalkan on demand gitu. Misalkan kita udah banyak nih pelanggannya, tapi kita produknya nggak ready. Nah itu orang akan pindah ke tempat lain ya. Gitu.
dan adanya psikologi pengguna. Tadi kita pakai yang gratis dulu, premium, baru nanti ke berbayar. Contoh tadi ya kayak YouTube atau apapun. Sebentar. Kita masuk ke dalam ini. Nah, ini ada tadi model bisnis digital kebagi atas dua model adik-adik. Ini buat ini ada di buku ya, saya udah kasih linknya kemarin kalau udah download. Ini ada model tunggal sama model hybrid gitu. Kalau model tunggal itu perusahaan hanya fokus pada menghasilkan uang gitu. Jadi hanya fokus pada menghasilkan uang pada satu mekanisme transaksi. Contoh, eh jadi struktur sederhana antara manajemen lebih mudah mengontrol operasional karena tidak adanya konflik kepentingan. Contohnya, restoran yang hanya menjual satu jenis makanan dan hanya menerima pembayaran tunai, gitu ya. Nah, ini jelas bisa gitu. Atau contoh Spotify hanya bisa didengar jika bayar, misal, gitu ya. Atau metode hybrid. Metode hybrid ini adalah strategi di mana perusahaan menggabungkan dua atau lebih. Ini masuknya kayak model bisnisnya untuk freemium tadi ya. Gitu. Menggunakan freemium. Jadi iklan untuk gratis, langganan untuk premium. Jadi ini ada kombinasi dua metode yang menjaring pasar yang lebih luas. Ini ada contoh ya. Jadi contohnya kalau metode tunggal dia hanya bisa bayar di situ, pembayarannya harus satu jenis gitu ya, yang dikelola, tapi nggak bisa gratis gitu ya, nggak ada gratisnya gitu. Dan ada juga metode hybrid yang kita bisa dapat gratis dulu untuk nanti kalau kita mau beli kita baru langganan. Sorry, langganan. Nah, ini kita masuk ke dalam untuk metode tunggal dan metode hybrid udah paham atau masih ada yang bingung? Jadi kalau metode hybrid itu kita ada dua sistem di mana eh, kita bisa free dulu, terus kemudian kita bisa langganan. Contohnya YouTube, tadi Spotify. Nah, kalau metode tunggal, dia cuman bisa berbayar aja. Tadi ada eh, mungkin yang lainnya. Tadi saya udah ceritain sih. Nanti adik-adik malah jadi nggak dapet untuk aplikasinya. Oke. Nah, dari sini adik-adik coba nih kita coba tulis gitu ya di sorry ini saya masukkan di dalam forum kelas. Nah, di sini ada diskusi. eh jangan ngomong hadir aja nih di sini. Nah, di sini ada pertanyaan di mana pertanyaannya itu adalah yang tadi. Nah, adik-adik bisa tulis. Coba lihat handphonenya semuanya. Kira-kira si aplikasi yang ada di handphone adik-adik ini, mereka itu gunakan mode mode tunggal atau kombinasi atau hybrid gitu. Coba nanti adik-adik bisa tulis di forumnya gitu. Ya, saya tunggu ya. Ini saya tungguin. Adik-adik coba tentuin satu aplikasi, kemudian adik-adik bisa identifikasi kira-kira mereka pakai model tunggal atau hybrid sih, gitu ya. Nah, nanti adik-adik bisa taruh
di forumnya. Ini ada di buku ya. Model tunggal atau metode hybrid gitu. Jadi dia itu sistemnya seperti apa sih? Saya biasanya saya biasanya misalkan contohnya pakai aplikasi gambar. Nah, itu kira-kira dia langsung bayar dulu atau baru bisa pakai, atau dia itu bisa pakai dulu gratis tapi bisa berbayar. Gitu. Banyak aplikasi yang adik-adik bisa teliti. Nah, pilih aja satu, adik-adik bisa kerjakan sekarang, nanti dikumpul. Nah, karena itu termasuk nilai aktifan. Jadi adik-adik bisa eh, taruh di forumnya, klik di forum di LMS untuk mengisi kira-kira aplikasi apa. Satu, misalkan adik-adik bisa jawab tadi contohnya saya, jangan ngikutin lagi ya. Misalkan contohnya Spotify, aplikasi. Nah, misalkan contohnya gini, aplikasi Spotify. eh Model bisnis yang Spotify gunakan merupakan model kombinasi kurung hybrid dikarenakan titik titik titik. Misalkan dikarenakan eh, menggunakan metode premium, yaitu pengguna bisa menggunakan secara gratis, tetapi ada kondisi di mana s- ada subscribe untuk bebas iklan. Nah, ini contohnya seperti ini. Adik-adik bisa cari selain aplikasi ini gitu ya. Adik-adik bisa cari sama yang tadi di buku. eh, Aplikasi apa lagi yang ada di handphone adik-adik? Kira-kira itu dia eh, hybrid, langganan atau model tunggal. Ada contohnya juga mungkin em, khusus Apple atau khusus Samsung gitu ya. Mereka bisa contohnya ada AI itu kan. AI bisa digunain, tapi dia itu gimana? Kan tapi kalau untuk berapa kali posting aja dia harus bayar. Nah, itu salah satu contohnya. Adik-adik bisa search di handphone adik-adik, di ponsel adik-adik, kira-kira model bisnis apa sih yang mereka gunakan gitu ya. Coba adik-adik kerjakan. Mungkin eh saya ada yang mau ditanyakan untuk ini forumnya, mengisi forum. Tidak, Ibu. Oke, udah paham ya? Ya, Ibu. Oke, mungkin sampai di sini perkuliahannya karena kita cuma 2 SKS ya. Adik-adik nanti bisa mengerjakan si forumnya. Kita sebenarnya sampai 10.40, cuman adik-adik bisa ngerjain sampai di sebelum jam 10.40 itu, adik-adik bisa mengerjakan. Adik-adik bisa mengerjakan, jadi adik-adik bisa mengerjakan sebelum itu jam 10.40 itu kan sebelum perkuliahan kita berakhir. Jadi adik-adik bisa posting untuk di forum, silakan mengerjakan. Mungkin perkuliahan kita sampai di sini dan adik-adik bisa untuk ngerjain kira-kira apa sih aplikasi yang ada di ponsel adik-adik. Eh, jangan sama persis sama temennya ya. Jadi berbeda-beda gitu. Mungkin nanti bisa diskusi lagi. Oke? eh Kalau postingan untuk forum itu terakhir tanggal 24 April.
Jadi nanti adik-adik maksimal tapi sebisanya sebelum perkuliahan berakhir adik-adik sudah bisa mengerjakan. Tapi kalau misalkan adik-adik belum itu sampai tanggal itu takutnya adik-adik lupa gitu. Jadi eh untuk mengisi cuma segini kok gitu. Adik-adik bisa cepet lah untuk mengidentifikasi si kelasnya ini metode tunggal atau hybrid sih si aplikasi ini gitu ya. Jadi adik-adik bisa ngeliat lagi. Dari situ mungkin eh terima kasih. Kalau tadi sudah tidak ada yang bertanya, saya dapat tutup perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak. Jadi nanti bisa isi forumnya jangan lupa. Untuk rekaman nanti saya upload selalu di YouTube. Kalau bisa nanti subscribe aja. Jadi biar eh, adik-adik udah bisa lihat. Oh jangan. Oh ya yang mana ya YouTube-nya kalau lupa gitu ya. Jadi nonton bisa nonton kembali untuk perkuliahan yang ada. Oke, mungkin sampai di sini. Selamat pagi, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa untuk mengerjakan forumnya karena dinilai keaktifan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih adik-adik. Assalamualaikum, selamat pagi, Bu. Iya, jangan lupa ya kerjain forumnya. Iya, Bu. Oke. Iya, Ibu.